Oke, kita mulai aja ya. Hmm, Jadi Mungkin harus aku subscribe perkenalan dulu. dulu nih. Jangan lupa di-like. Kenalin aku Gregory Tendi, biasa dipanggil Tendi atau Greg. Nah, di sini Ini harus ini udah aku stay. bakal jadi tutor kalian ya. Oh, ada. Ini kalau di sana kelihatan ya? Makanya sana. Iya, jadi di sini aku bakal jadi tutor kalian buat pelatihan kali ini. Di sini sesuai judul dari pelatihan kita, yaitu untuk pelatihan OSN 2023. Jadi di sini aku bakal ngajarin tentang praktikum nih di OSN biologi gitu. Eh, oke, kita mungkin langsung mulai aja. Ya, jadi praktikum di OSN biologi itu penting gitu. Nah, apa penting gitu? Pertama, di OSN biologi praktikum tuh mencapai 50% dari total penilaian gitu. Jadi 50% teori, 50% praktikum gitu. Terus, nah biasanya nih kalau di OSN biologi skor dari praktikum ini bervariasi dibanding teori gitu. Kenapa? Karena biasanya peserta OSN biologi nih kalau di tingkat nasional itu dia biasanya belum terlalu terlatih kalau buat praktikum gitu. Karena kan kalau dari kabupaten kota, dari provinsi gitu, kan tipe soalnya baru teori doang ya gitu. Jadi kebiasaannya ya teorinya doang, sedangkan praktikumnya mungkin nggak terlalu gitu. Nah, kalau OSN biologi ini praktikumnya biasa dibagi jadi 4 bagian gitu. Yang tema umumnya ada 4 ini. Nah, ya, jadi tema yang pertama itu ada tumbuhan, yang kedua itu ada hewan, yang ketiga itu ada bioselma, dan yang terakhir itu ada tema bebas. Tuh. Di mana tema bebasnya dia bisa macam-macam. Misalnya ada bioinformatika, bisa etologi, bisa ekologi, bisa juga biokimia. Begitu. Dan di sini temanya ini bisa bervariasi ya. Untuk yang tahun ini aku juga belum tahu. Nah, sebetulnya aku udah tahu, tapi kayaknya belum bisa diungkapkan gitu. Jadi mungkin nanti dilihat juga di pengumumannya. Biasanya pas technical meeting kan bakal diumumin nih temanya apa gitu. Dan sebelumnya ya mungkin kalian perlu belajar keseluruhannya gitu. Karena buat mengantisipasi tema apa aja nih yang keluar gitu. Kalau tahun kemarin aku juga agak lupa ya temanya tuh apa. Kalau nggak salah, kalau tahun lalu tuh lebih ke molekulernya gitu. Jadi ada bioselmo, ada biokimia, ada bioinformatika, sama satu lagi apa gitu. Ya intinya di sini praktikumnya tuh bisa bervariasi. Dan nanti, dan tergantung apa? Tergantung IBO tahun berikutnya. Kalau di sini berarti IBO tahun 2023 ya. 2024 gitu. Nah ini skill-skill yang perlu dikuasai. Ya kalian bisa cari sendiri nih. Kalian cari aja di Google materi atau silabus OSN biologi gitu. Nanti ada PDF-nya gitu. Dan di sini ini cuma gambaran kecilnya doang, walaupun udah banyak ya di sini. Ya, tapi nanti kalau misalnya nih ada skill-skill yang mungkin nggak, atau ada peralatan-peralatan yang nggak disebutin di sini gitu, biasa nanti juga diajarin gitu cara pakainya sebelum lombanya ataupun di soalnya gitu. Nanti ada petunjuknya. Begitu. Nah, terus gimana sih caranya kita mempersiapkan praktikum gitu kalau di OSN biologi? Ya, yang paling bagus sih kita harus cobain praktikumnya gitu. Misal di sekolah, di rumah, atau
waktu pas pelatihan gitu kalau misalnya ada pelatihan yang offline ya gitu. Nah tapi nggak semua praktikum tuh istilahnya gampang lah buat dilakuin. Contohnya aja praktikum ini nih, bioselmo yang nanti kita bahas gitu. Kalau bioselmo itu peralatannya biasanya susah dicari atau biasanya mahal tuh. Nah, makanya kalau mungkin kalian cuma di rumah atau di sekolah mungkin agak susah ya gitu. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya kalian bisa nonton video praktikum. Dan nanti aku juga bakal nunjukin beberapa video praktikumnya ya gitu. Dan yang terakhir itu kalian bisa cari nih LK praktikum. Misalnya dari OSN Bio, OSN tahun-tahun lalu. Tapi aku lupa, kalau nggak salah kalau OSN ini kayaknya nggak dibagi deh kalau soal praktikum. Atau yang dibagi itu adalah soal IBO gitu. Ya nanti kalian bisa baca-baca dulu nih LK-nya gimana. Gitu. Terus kalian coba nih seakan-akan kalian lagi ngelakuin praktikumnya itu. Gitu. Ya mungkin kalau misalnya ada pakai alat-alat tertentu ya dan kalian nggak punya ya nggak perlu dilakuin gitu. Tapi ya kalian bisa istilahnya latihan lah buat yang olah datanya, buat ngitung-ngitungnya gitu. Kalau misalnya yang bisa dilakukan di rumah atau sekolah nih, biasanya sih kalau misalnya hewan, hewan tuh secara umum Biasanya bisa sih kalau dilakukan misalnya gitu hewan, kan. hewan tuh secara umum bisa dilakukan. Terus kalau selain hewan juga ada tumbuhan, tumbuhan tuh masih relatif bisa lah, terutama bikin sayatan, itu bisa dilakukan. Gitu. Ya kalau nanti udah mempersiapkan nasional sih harusnya kalian udah bisa coba-coba nih gitu. Setidaknya dapat gambaran lah gimana caranya. Oke, jadi kita masuk ke materi utama malam ini. Materi kita malam ini itu adalah bioselmol gitu. Walaupun di sini kayaknya nggak terlalu ke selnya ya, ke biologi molekulernya aja gitu. Secara khusus kita bahas apa? Kita itu bakal bahas ini enggak ada ya. Kita bakal bahas tentang elektroforesis gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini nih, kita harus tahu salah satu skill yang penting banget di biologi molekuler. Enggak cuma biologi molekuler sih, di biokimia mungkin kepake, di biologi tumbuhan ada kemungkinan juga kepake. Skillnya apa? Skillnya itu menggunakan mikropipet. Ya, jadi di sini aku putar video aja nih gimana caranya pakai mikropipet. Bentar. Untuk suaranya kayaknya nggak usah. Nanti aku sambil terangin aja ya. Gitu. Ya, jadi mikropipet nih alat buat apa? Mikropipet ini alat buat ngambil cairan, tapi cairannya tuh dalam volume yang kecil gitu. Biasanya di bawah 1 mili. Dan nanti biasanya satuan yang dipakai kalau di mikropipet itu pakai mikroliter. Gitu. Jadi ya kalian kebayang lah uh, cairan yang diambil tuh kecil. Selain dia yang diambil tuh kecil, biasa kenapa harus pakai mikropipet gitu? Biar akurat juga gitu. Jadi mikropipet ini jauh lebih akurat dibanding misalnya pipet biasa gitu atau kalian tuang manual gitu. Nah, mikropipet ini ada banyak jenisnya. Ada yang dia itu misalnya dari 100 sampai 1000 mikroliter, ada yang dari 10 sampai 100 mikroliter gitu. Dan ya nanti tergantung kalau misalnya kalian mau ngambil cairan yang dia itu volumenya agak besar ya kalian pakai pipet yang volumenya gede gitu. Atau kalau kalian mau ngambil yang volumenya kecil ya pakai yang volumenya kecil gitu. Ya jadi di sini nih. Ya jadi yang ini nih ini menunjukkan volume yang di mikropipetnya nih gitu. Yang bakal diambil sama kalian gitu.
Bentar. Ya, contohnya ini kalau di sini ya, dia pakai micropipet berapa nih? Enggak. Ya, ya. Tapi intinya di sini kalau kalian lihat berapa nih volume yang bakal diambil itu 12. Terus yang bawah nih ada merah terus ada titik di bawah. Ini artinya 12,5 itu volumenya yang kalian ambil. Dalam mikroliter ya. Iya, ini angka-angkanya nanti bisa kalau misalnya kalian pakai micropipet ini kalian atur sendiri gitu. Ada nggak ya? Nggak ada ini. Nah, jadi gimana ngaturnya itu di atasnya tuh biasa ada kayak putarannya gitu. Nanti kalian bisa putar. Kalau di sini dia terpisah sama plunger-nya nih. Atau yang buat mencetnya itu, yang buat ngambil sama buang cairan, ini dia kepisah. Tapi ada juga micropipet yang dia itu nyatu gitu. Jadi kalian nanti putarnya putar plunger-nya. Itu ada. Nah, tapi biasanya sih begini ya, dia kepisah. Nah, jadi kalau kalian mau ngambil cairan pakai micropipet gitu, kalian harus pakai tips atau pakai ujungnya. Kalian nggak boleh banget. Ini sangat-sangat diharamkan dalam penggunaan micropipet. Kalian ngambil cairan, tapi kalian nggak pakai tips atau nggak pakai ujungnya, gitu. Kenapa? Nanti bisa rusak micropipetnya. Gitu. Dan tipsnya ini beda-beda ya. Ada yang buat ukuran kecil, ada yang buat ukuran gede, gitu. Ya, jadi ini nih cara pasang tipsnya. Jadi, nah, di sini gimana cara kalian ngambil cairan? Gitu. Pertama, kalau kalian ngambil, kalian neken tapi nggak sampai full tekan ke bawah gitu. Jadi kalau kalian pakai micropipet mungkin agak susah ya kalau kalian belum pernah ngehandle-nya secara langsung gitu. Tapi kalau kalian nih misal pakai micropipet, kalian bakal ngerasa ada stop pertama, ada stop kedua gitu. Jadi kalau kalian mau ngambil cairan, kalian tekan sampai stop pertama. Contohnya kayak di sini nih. Nah, nah gitu. Nggak ada pas ngambil. Ya jadi kalian pencet dulu sampai stop pertama, kalian masukin mikropipet, ujung mikropipetnya tuh ke cairan yang mau kalian ambil gitu. Terus abis masukin ke dalam tuh, kalian pelan-pelan angkat atau lepasin tombolnya itu. Nah, dia dimasukin, terus tombolnya dilepas pelan-pelan. Nah, tuh. Terus tarik. Nah, ini nanti keambil nih cairannya. Begitu. Tuh. Bentar. Nah, kalau kalian mau buang atau mau lepasin cairannya nih dari si mikropipetnya, kalian tekan juga sama kayak waktu kalian ngambil. Tekan, tapi kalau waktu kalian mau buang cairannya, kalian harus tekan sampai bawah, sampai stop kedua. Biar apa? Biar nanti semua cairannya kebuang gitu, nggak ada yang nyisa di tipsnya. Tapi ini ada pengecualiannya. Nggak semua aplikasi micropipet tuh harus ditekan sampai stop kedua gitu. Nanti di kasus-kasus tertentu kayak yang mau kita bahas nih, kalian cuma perlu waktu buang cairannya cuma nyampe stop pertama gitu.
Gini, mungkin aku ulang bentar ya videonya. Nah, jadi waktu kalian sebelum ngambil, itu kalian tekan dulu, tekan tapi sampai ke stop pertama dulu. Nah, gini, tekan sampai stop pertama, masukin ke cairan, terus kalian lepas tombolnya. Kalian lepas tombolnya pelan-pelan. Habis cairannya keambil nih, kalian tarik si mikropipetnya. Gitu. Nah, waktu kalian mau buang, sama kalian arahin mikropipetnya ke wadahnya, wadah yang tempat kalian mau buang cairannya. Terus kalian tekan, tapi tekannya sampai bawah gitu, sampai stop kedua. Begitu. Apakah sudah? Pencetnya itu sebelum kalian masukin ke cairannya ya, gitu. Kalau kalian pencetnya setelah masukin ke cairan, kemungkinan nanti bisa ada bubble udara, begitu. Iya, dan di sini mencet tombolnya waktu apa? Waktu ngambil 1 kali, waktu buang 1 kali juga, gitu. Ada lagi. Oke. Mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu ya, mikropipet. Gitu. Atau masih ada yang mau ditanyain lagi nih? Oke, aku lanjut dulu ya mungkin. Iya, kalau di video gini mungkin nggak berasa ya feel-nya itu pakainya gimana. Mungkin kalau kalian di nasional gitu dapat Pada, harusnya diajarin sih cara pakainya. Atau kalau nasionalnya tuh praktikumnya offline gitu, kayak yang sekarang, pas pengenalan alat juga harusnya bakal diajarin sih pakai mikropipet tuh gimana gitu. Oke, kita lanjut ke materi kita yaitu elektroforesis gitu. Nah, sebelumnya kita perlu mengenal dulu nih apa itu elektroforesis gitu. Ya, jadi elektroforesis itu adalah pemisahan makromolekul berdasarkan ukuran dan muatannya gitu. Kenapa bisa kepisah? Kenapa makromolekul ini bisa kepisah berdasarkan urutan dan muatan itu di elektroforesis? Karena waktu kita melakukan elektroforesis ini kita ada medan listrik nih yang terbentuk. Gitu. Jadi alat elektroforesis intinya adalah kita punya satu kutub, di sini ada satu kutub elektroda positif, di sini ada elektroda negatif gitu. Dan biasanya kalau elektroforesis gitu, kita sampel yang mau kita uji kita letakin dekat kutub negatif. Begitu. Nah, nanti sampel-sampelnya ini dia bakal waktu kita nyalain alatnya, sampel-sampelnya bakal gerak. Geraknya kemana? Geraknya bakal ke arah kutub positif. Begitu. Nah, ini. Nah, di elektroforesis, molekul yang ukurannya kecil sama muatannya lebih negatif, dia jalannya bakal lebih cepat. Kenapa? Molekul yang ukurannya kecil jalannya lebih cepat gitu. Jadi elektroforesis apapun jenisnya, mau SDS-PAGE maupun elektroforesis gel agarosa. Jadi di elektroforesis tuh kita ada semacam gel ya. Gel yang dipakai dalam elektroforesis. Nah, contohnya di sini nih. Kalau ini SDS-PAGE. Ini yang warna biru muda nih, yang ini. Ini adalah gel. Nah, di dalam gelnya itu, kalau agarosa tuh sebetulnya agar-agar ya, tapi dia lebih murni dibanding agar-agar swallow yang di pasar gitu. Ya, tapi dia agar-agar gitu. Nah, di agar-agarnya ini dia itu ada serat-serat kayak begini gitu. Serat-seratnya nih dia efeknya apa? Karena ada serat-serat di sini. Gitu. Molekul-molekul yang ukurannya gede. Waktu dia melewati fiber-fiber ini,
dia jalannya bakal jadi lambat. Gitu. Kenapa? Karena kehambat sama fiber atau serat-serat dari si agarosa ataupun dari polyacrylamide gitu. Tapi molekul-molekul yang kecil ya geraknya lebih cepat gitu karena dia nggak terlalu kehambat. Terus kenapa kalau muatannya lebih negatif dia lebih cepat jalannya? Ya kalau muatannya lebih negatif berarti kan dia geraknya dari negatif ke positif ya gitu. Kalau muatannya lebih negatif ya dia bakal tarik menariknya bakal lebih besar nih antara yang positif dengan yang negatif kan. Nanti geraknya juga bakal lebih cepat gitu. Nah, elektroforesis gel ini ada 2 jenis ya. Yang umum dipakai sebetulnya ada lagi tapi nggak usah kita bahas dulu. Yang pertama itu ada elektroforesis gel agarosa. Gitu. Ini yang tadi aku bilang gel agarosa ini ya sebetulnya agar-agar tapi dia itu udah dimurniin gitu. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu buat memisahkan DNA. Begitu. Yang satu lagi itu ada yang namanya SDS patch gitu. SDS patch ini apa? SDS ini sodium dodecyl sulfat. Patch ini polyacrylamide gel elektroforesis. Ya, gitu. Ya, jadi kita lihat dari namanya nih. Pertama, yang belakangnya dulu deh. Polyacrylamide ini adalah gelnya. Kalau elektroforesis gel agarosa, dia tuh pakai gelnya itu gel agarosa kan. Kalau di SDS patch kita pakainya itu polyacrylamide. Ini kalau aku nggak salah, dia itu lebih padat gitu, lebih padat dibanding agarosa. Begitu. SDS atau si sodium dodecyl sulfat ini dia itu adalah deterjen. Gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya si deterjen ini. Jadi deterjen ini dia fungsinya buat mendenaturasi protein. Jadi protein kan bentuknya macam-macam ya. Kayak ada yang panjang, ada yang dia itu membulat gitu. Nah, kalau di SDS patch kita tuh pengennya apa? Pengennya semua protein bentuknya kurang lebih sama lah, memanjang gitu. Nggak ada yang bulat, nggak ada yang bentuknya menggumpal kayak begini. Gitu. Nah, makanya kita pakai si sodium dodecyl sulfat ini, si deterjennya ini. Gitu. Dan proteinnya jadi kurang lebih ini ya lah. Gitu. Dan selain itu fungsinya dari sodium dodecyl sulfat buat apa? Nanti dia ini memberi muatan negatif nih di proteinnya. Gitu. Kenapa dia harus memberi muatan negatif? Ya biar nanti ketarik ke kutub yang positif. Begitu. Ya. Ada yang mau tanya dulu ya deh. Buffer itu apa ya? Buffer itu intinya secara umum nih, buffer dalam kimia tuh zat atau larutan yang dia itu bisa menyeimbangkan pH gitu. Jadi pH-nya tuh nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Terus kalau misalnya ditambahin sesuatu yang pH-nya rendah, misal ditambahin asam kuat gitu, dia pH-nya nggak jauh berubah. Iya, larutan penyangga kalau bahasa Indonesianya. Eh, nggak harus pH sih, pokoknya buffer itu yang dia itu fungsinya menyeimbangkan lah, larutan yang menyeimbangkan kondisi, ya, kondisi larutan itu. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu tentang 2 ini nih sebelum kita masuk ke tahapannya. Kan di praktikum nanti kira-kira
elektroforesis ini bakal keluar nggak ya? Ya aku nggak tahu ya. Bisa jadi keluar, bisa jadi enggak. Itu. Tapi kalau misalnya ada materi biologi molekuler ya, yang kemungkinan keluar ini salah duanya adalah SDS-PET kalau nggak agarosa gitu. Berarti elektroforesis itu kayak blotting ya Kak? Enggak. Elektroforesis itu adalah tahapan sebelum blotting gitu. Misal blotting itu contohnya Western blotting ya. Western blotting. Nah, kalau Western blotting gitu, kita kan pakai antibody nih. Kita pakai antibody buat apa? Buat nanti kita bisa tahu protein, misal kita antibodinya antibody terhadap aktin. Nanti kita bisa tahu protein aktin tuh ukurannya berapa. Protein aktin tuh di mana letaknya gitu. Nah, si Western blotting di sini gitu, dia pakai apa? Dia pakai hasil dari SDS-PET gitu. Kalau misalnya Northern atau Southern gitu, nanti dia pakai hasil dari gel agarosa gitu. Jadi di sini kalian udah dapat hasilnya nih, yang bentuknya kayak gini. Gel yang misalnya ini SDS-PET ya, dia ada protein-protein yang kepisah nih. Ada band-band atau apa ya, band bahasa. Ya pokoknya kalian udah dapat gel yang isinya protein-protein yang udah memisah dari elektroforesis gel gitu. Nah, nanti protein-protein yang di sini kalian pindahin ke nitroselulosa. Ya pokoknya kalian pindahin, istilahnya kalian jiplak nih, jiplak ke kertas lain gitu. Nah, nanti di kertas lainnya ini kan udah kejiplak ya, kejiplak. Nanti kalian tambahin antibody. Yang di kiri ini markernya nih antibody. Misalnya ternyata protein aktin tuh letaknya di sini. Ya udah, nanti lewat Western blotting kita ketahuan nih di mana letaknya. Begitu. Iya, pita-pita ya. Boleh dimundurin ke slide sebelumnya Kak? Boleh. Iya, agarosa tuh bentuknya kayak gel ya. Enggak cair. Dia bisa cair kalau misalnya belum kita ya intinya kayak gitu, kayak agar-agar. Jadi kalau agar-agar dipanasin kan dia jadi cair. Kalau didinginin dia jadi padat gitu. Ya, ini udah ke slide sebelumnya nih. Ada apa ya? Buffer di eval buat apa ya Kak? Ya biar nanti elektroforesisnya berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya nggak pakai buffer nih, bisa aja pertama panasan di sini. Si alat elektroforesisnya. Yang kedua, bisa aja nanti terlalu cepat elektroforesisnya. Begitu. Ya, power supply buat ngasih aliran listrik ya. Begitu. Nah, mungkin aku next dulu nih ke tahapan dari elektroforesis. Yang pertama, yaitu gel agarosa. Nah, di sini tahapan yang pertama yaitu pembuatan gel agarosa. Jadi ini bikinnya sebetulnya mirip kayak bikin agar-agar gitu. Kalian panasin nih si agarosa yang dicampur sama ayam gitu. Habis itu nanti dituang ke dalam cetakannya gitu. Terus nanti kalian tunggu sampai dingin sampai dia mengeras. Biasanya kalau gel agarosa ini pembuatannya itu udah dilakukan sebelumnya atau biasanya disediain yang precast atau ya dari pabriknya udah jadi gitu, udah dalam bentukan padat, udah kecetak. Kenapa? Karena ya makan waktu juga pembuatannya nih. Begitu. Nah, di sini konsentrasi agarosa yang dipakai tuh bervariasi ya. Tergantung dari ukuran DNA-nya.
Kalau ukuran DNA-nya tuh kecil, konsentrasi agalosanya makin tinggi. Kalau ukuran DNA-nya tuh panjang gitu, konsentrasi agalosanya lebih rendah. Kira-kira tahu nggak kenapa kalau misalnya DNA-nya kecil, konsentrasi agalosanya harus tinggi? Sambil aku baca pertanyaannya. Kak, nama kertas untuk jiplak tadi itu nitroselulosa ya Kak? Ya. Kalau misalnya dia agalosa kemakan, kira-kira aman nggak ya? Selama kalau misalnya kalian bikin gelnya pakai air, terus kalian belum dituangin sama apa-apa nih, belum kalian masukin DNA, belum kalian masukin apa, harusnya aman loh. Tuh. Kan ini sebetulnya agar-agar gitu. Tapi ya aku nggak tahu ya. Kalau misalnya udah ditambahin buffer, ditambahin apa, ya sebaiknya jangan. Iya, kenapa kalau misalnya DNA-nya kecil, konsentrasi agalosanya tinggi gitu, biar dia susah gerak. Kenapa dia susah gerak? Jadi kalau misalnya konsentrasinya tinggi, nanti pori-pori yang ada di dalam gel agalosanya tuh kan makin kecil ya. Misalnya yang kiri ini yang konsentrasinya tinggi, yang ini yang konsentrasinya rendah. Akibatnya apa? Akibatnya DNA-nya geraknya bakal lebih pelan. Gitu. Nah kalau misalnya DNA kecil, nanti kita juga bahas waktu interpretasi hasilnya. DNA kecil itu geraknya lebih cepat dibanding DNA yang besar. Makanya kita perlu pakai agalosa dengan konsentrasi yang tinggi. Begitu. Biar geraknya diperlambat. Begitu. Yang ditampilkan itu gel agalosanya harus dipanasin pakai microwave. Microwave ya Kak? Enggak kok, enggak harus. Yang penting dipanasin aja. Nah terus tahapan selanjutnya ini bisa udah dilakukan sebelumnya, bisa juga enggak. Tergantung gimana panitianya. Jadi gel agalosa nih yang udah tadi kalian cetak, nanti diletakin dalam yang namanya gel chamber gitu. Yang bentuknya tuh ada nggak ya? Nah, ini aslinya nih, bentuknya kayak gini. Gel chambernya itu. Nah, terus kita tambahin buffer buat elektroforesis gitu. Nah, kita tambahin sampai nanti si buffernya ini menutupi permukaan gel agarosanya sampai gel agarosanya terendam gitu. Nah, yang perlu diingat kalau misalnya kalian naruh ini sendiri gitu, kalian letakin gel agarosa kalian sendiri gitu, pastiin jangan kebalik antara positif sama negatif. Gitu. Si well-nya ini tadi kan kita lihat ya, dia tuh pakai cetakan yang cetakan ini membentuk kayak lubang-lubang kayak begini. Nah, lubang-lubang ini yang kita sebut sebagai well itu harus lebih dekat dengan elektroda negatif. Yang biasanya tuh kutubnya warnanya hitam gitu. Kalau kebalik gimana? Ya kalau kebalik nanti nggak jadi elektroforesis kalian gagal gitu. Dan terus sisi yang ada lubangnya itu di atas ya, jangan di bawah gitu. Kalau nggak nanti kalian nggak bisa masukin sampel kalian. Begitu. Nah, terus uh, yang ini yang kalau misalnya kalian melakukan elektroforesis, kalau misalnya soalnya elektroforesis gel agalosa, yang ini yang kemungkinan besar bakal dilakukan sih. Mulai dari step ini atau dari step sebelumnya. Ya, dan di sini aku ada catatan dulu. Jadi yang aku sampaikan di kelas hari ini itu cuma gambaran umumnya ya. Kalian harus ngikutin langkah-langkah yang ada pada soal dengan berurutan dan jangan sampai ada yang kelewat. Dan jangan juga nih misal melakukan hal yang tidak diperintahkan pada soal. Kenapa? Karena waktu itu aku pernah tes di pelatnas gitu. Jadi sampelnya tuh udah ada loading die. Jadi loading die ini nanti yang dia itu mewarnai DNA kita. Iya mewarnai DNA biar kalian bukan mewarnai DNA sih sebenarnya.
biar mewarnai sampel kalian sama memberatkan sampel kalian gitu. Jadi nanti waktu kalian ngelot, waktu kalian masukin ke dalam sumur-sumur atau well-well si gel agarosanya ini, nanti sampel kalian turun ke bawah gitu dan kalian bisa lihat sampel kalian gitu. Apakah udah turun atau belum gitu. Ya waktu aku platnas gitu ada tes. Dia itu sebetulnya di sampelnya udah dicampur dengan loading dye gitu. Tapi aku asumsi aja nih, aku asumsiin ternyata ini disediain loading dye nih. Masa nggak dipakai gitu. Akhirnya aku tambahin loading dye-nya ke sampelnya. Ya salah gitu. Karena ternyata sampelnya udah ada loading dye. Ya intinya kalian harus ngikutin langkah-langkahnya. Dan kalau misalnya nggak diperintahkan, nggak usah dilakukan gitu. Biasanya kalau di OSN tuh perintahnya cukup detail kok. Jadi harusnya nggak ada perintah yang sengaja dilewatin gitu. Terus ya yang pertama ya kita masuk langkah-langkahnya. Pertama kalian siapin sampel. Gitu. Jadi sampelnya itu sampelnya tuh DNA ya. Kak, Sampelnya Kalimat, nanti ini kan dicampurin. Indomie. Nah, udah aku kasih telur nih. Nah, setelah tadi kau tadi. Sampelnya dicampurin dengan loading dye. Gitu. Kalau misalnya belum ada loading dye-nya, dicampurin di bisa di atas parafilm nih kayak begini, atau bisa juga kalian campurin di microchip begitu. Nah, loading dye ini umumnya itu pakai yang 6X gitu. Artinya 6X ini apa gitu? Misalnya kalian punya sampelnya 5 mikroliter. Karena kalau misalnya kalian punya 5 mikroliter, berarti loading dye-nya harus 1 mikroliter gitu. Biar apa? Biar si loading dye-nya ini volumenya 1/6 dari campurannya. Gitu. Kan ini nanti campurannya jadi 6 mikroliter. Gitu. Oh, di sini ada pertanyaan dulu nih. Microchip itu yang mana, Kak? Ini microchip. Yang warnanya kuning nih, ini yang namanya microchip. Gitu. Ya sesuai namanya ya. Dia tuh kayak tabung kecil gitu. Oke, lanjut. Habis kalian nyampurin nih si sampel dengan si loading dye, kalian masukin sampelnya ke dalam well. Itu. Kalian masukin ke dalam sumur-sumurnya nih yang ini. Masukin ke sumur yang mana? Ya nanti harusnya ada perintahnya gitu. Kalian harus masukin ke sumur yang mana? Ya sesuai urutannya, jangan sembarangan masukin sampel. Karena itu berpotensi besar buat di minus. Kalau misalnya kalian salah lokasi masukin sampel, atau kalian ngerusak sampel orang lain, itu ya kemungkinan besar bisa di minus atau bahkan di nolin. Gitu. Ya oke, jadi pertama kalian harus ngambil sampelnya dengan mikropipet. Dan usahakan waktu kalian ngambil gitu, nggak ada udara di dalam tipnya. Gitu. Maksudnya udara di dalam tip apa? Nanti kita lihat ada videonya. Nah kalau misalnya ada udara sebaiknya kalian taruh lagi sampelnya, terus kalian ambil lagi. Gitu. Jadi waktu ngambilnya tuh harus santai ya, pelan-pelan, jangan istilahnya buru-buru banget gitu. Biar apa? Biar nggak ada udara. Dan usahain volume yang keambil tuh sama gitu dengan volume yang kalian atur di mikropipetnya. Gitu. Nah ini ya. Ini contoh yang keambil dengan baik nih kayak gitu. Jadi nggak ada udara di misalnya ini mikropipet. Ini tipsnya. Misal yang aku arsir nih cairannya. Nah, nggak ada nih udara di tengah-tengah cairannya gitu. Atau yang bagus tuh kayak begini. Begitu. Cara tahu sampelnya udah diberi loading dye kalau tidak perintahnya gimana? Ya pokoknya kalian ikutin perintahnya aja
Gitu. Kalau tidak ada perintah untuk menambahkan loading day, jangan ditambahkan. Fungsi loading day pertama ngewarnain sampel kalian gitu. Jadi kalian bisa lihat waktu sampel kalian dimasukin ke dalam si gel agarosanya itu. Yang kedua, si loading day ini dia itu istilahnya memberatkan sampel kalian gitu. Jadi sampel kalian nanti bisa turun ke bawah atau sampel kalian nanti bisa tenggelam gitu, nggak ngambang di buffer ya. Begitu. Perintahnya pasti spesifik. Iya, perintahnya pasti spesifik. Soal ada jebakan atau enggak, harusnya enggak sih. Harusnya loh ya. Oh, 6X. Jadi 6X ini nantinya apa gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu cairan nih, cairan itu 6X. Berarti kalau kita mau kerja sama cairan itu, kita harus sarutin sampai volumenya 1X. Gitu. Jadi 1X ini istilahnya volume kerja. Volume kerja. Nah, kalau misalnya kalian punya 5 mikroliter 5 mikroliter sampel nih. Sampel. Kalian tambahin dengan 1 mikroliter holding day gitu. Totalnya kan nanti volumenya jadi 6 mikroliter ya. Nah, kalian lihat nih, apakah sudah jadi 1X si loading day-nya? Kan tadinya 6X. Dia diencelin sampai 1/6-nya gitu. 1/6 kali 6X berarti ya 1 kan. Udah jadi 1X gitu. Atau misalnya kalian sampelnya 10 mikroliter. Ya udah berarti nanti loading day-nya 2 mikroliter gitu. Intinya total volumenya tuh harus bisa melarutkan si loading day ini sampai dia jadi 1X gitu. Maksudnya ditaruh ke wadah semua. Ya misal kalian di parafilm nih pakainya. Ya udah kalian taruh lagi di filmnya semua gitu. Iya, soal terkontam itu resiko ya gitu. Kalau kalian yakin atau kalian ragu, ya udahlah. Kalian lakukan saja dulu gitu. Kalau misalnya kalian ragu nih, takutnya udah kekontam wadah kalian, ya udah mau nggak mau gitu. Ya udah jalanin aja step selanjutnya begitu. Tapi kalau misalnya ternyata kayaknya enggak deh, enggak kekontam, ya udah kalian bisa balikin lagi, bisa kalian ambil lagi gitu. Nah terus habis itu kalian harus memuat sampelnya. Nah waktu kalian memuat sampelnya, tuh, nih aku ada videonya. Ujung tipnya tuh harus diarahin ke dalam well. Tapi ingat jangan sampai nyentuh dinding, jangan nyampe sentuh dasar gitu. Takutnya apa kalau kalian nyentuh nanti robek dianya si gel agarosanya. Nah di sini kalau kalian ngelot gel agarosa, kalian tekan panjangnya itu cuma sampai ke stop pertama gitu. Agak beda ya sama penggunaan micropipet pada umumnya. Kalau pada umumnya kan sampai ke stop kedua nih gitu. Tapi kalau di gel agarosa enggak gitu, cuma sampai stop pertama. Terus abis kalian misal cairannya nih kalian lihat, kalian emang harus teliti banget. Kalian harus merhatiin si ujung micropipetnya ini. Kalau misalnya kira-kira udah kelot semua gitu, kalian angkat pipetnya dengan si plunger-nya tetap ditahan gitu. Kalian tahan di stop pertama gitu. Kenapa jangan ditekan sampai stop kedua? Resiko kebentuk bubble di sini gitu. Oh ini masih yang tadi ya. Kak harus kelipatan 6 ya Kak. Ya nggak harus. Kalau kalian mau ribet sih nggak harus kelipatan 6. Cuma biar sampelnya. Ini dalam konteks yang tadi ya, yang 6X, 1X itu. Ya kalau misalnya kalian mau ribet, nggak apa-apa, nggak harus kelipatan 6. Tapi biar lebih simpel ya, kelipatan 6 dan satunya itu loading day, iya. Gitu.
Nah, ini kita lihat ya. Yang kanan ini loading yang benar. Jadi kalian harus pas ngelot itu tekannya pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa. Itu. Nah, ya, ini contoh di mana dia ada gelembung udara, tapi di ujung tipsnya. Kalau di ujung tips biasa nggak apa-apa. Biasanya masih bisa dilanjutin aja gitu. Nah, biasa masih bisa gitu. Nah, yang ini nih yang jadi masalah. Kalau misalnya ada gelembung udara di tengah-tengah cairannya nih di sini. Nah, itu bisa jadi masalah. Apa? Kita lihat nih. Nih, yang mana ya? Nah, tuh. Kalau misalnya ada bubble di tengah-tengah, nanti cairannya jadi nyebar kemana-mana. Sampel kayak nyebar kemana-mana. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian naruh tipsnya terlalu bawah gitu sampai nembus ke bawah. Ya, nanti dia agak osanya rusak gitu. Sampai ke bawah begini. Ya, ini juga tolong dihindari gitu. Ini kalau misalnya sampel kalian ternyata uh, kecampur sama etanol yang terlalu banyak. Jadi kalau ekstraksi DNA tuh nanti biasanya pakai etanol ya. Nah, kalau misalnya etanolnya tuh belum kering, kalian langsung campurin ke sini. Itu nanti dia bakal jadi ngambang gitu. Karena masa jenis etanol kan lebih eh ya intinya dia jadi ngambang gitu. Nah, ini biasanya enggak kok kalau misalnya kalian siapin sampelnya dengan benar, yang ini nggak bakal terjadi. Kalian ngikutin petunjuknya nggak bakal terjadi. Nah, kalau misalnya terlalu atas, ya nanti jadinya dia tuh apa bisa kesebar gitu, bisa resiko kesebar gitu. Nah, ya kayak gini. Kalau misalnya kalian terlalu atas naruhnya, naruh tipsnya gitu. Jadi yang baik itu tipsnya ada di dalam well, tapi nggak nyampe nyentuh ke bawah, nggak nyentuh dinding juga gitu. Dan kalian waktu tekan tipsnya tuh, waktu tekan pelanjangnya tuh pelan-pelan, santai begitu. Kak, yang menyebar itu apa Kak? Itu sampel kalian. Gitu. PPT-nya bakal di-share. Iya, nanti aku share. Kalau pas praktikum agak rosanya robek, nanti nggak bisa minta baru ya Kak? Enggak. Biasa tuh kalau kayak begini, contohnya di Gel Agarosa gitu, kalian rusakin Gel Agarosa kalian, ya udah, nggak bisa ganti biasanya. Gitu. Makanya hati-hati kalau di sini. Nah, abis sampel kalian udah keluar nih, udah masuk ke dalam sumur-sumurnya, kalian jangan goncang-goncang si gel chambernya ini. Nanti takutnya sampel kalian kesebar. Nah, abis kalian taruh abis kalian muat si sampel kalian ini, gitu. Kalian tutup si gel chamber kalian dengan ini, dengan penutupnya, gitu. Nah, di penutupnya ini nanti ada kabel. Ada kabel hitam, ada kabel merah. Lagi-lagi jangan kebalik gitu. Yang hitam nyambung ke elektroda yang hitam, yang merah nyambung ke yang merah. Ya, kalau kebalik sama aja nanti sampel kalian nggak bisa kebaca gitu. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan, aku jawab dulu ya. Kak, kenapa yang ketiga itu bocor? Mana nih yang ketiga? Baik lagi ya.
Yang ketiga, ini nggak bocor kok. Yang ketiga, dia ada bubble di ujung mikropipet, tapi biasanya nggak terlalu ngaruh dibanding kalau misalnya yang di tengah-tengahnya mikropipetnya ini. Gitu. Kalau menangani bubble itu ini agak spesifik ya. Jadi pertama kalau bisa dibalikin dengan kalian tidak membentuk bubble lagi gitu, itu bisa. Cuma kalau misalnya menurut kalian beresiko nih kalau dibalikin gitu, caranya adalah yang pertama jangan bentuk bubble. Kalian ngambilnya dengan pelan-pelan, santai, jangan buru-buru banget. Yang kedua itu kalau misalnya udah terlanjur terbentuk bubble gitu, sebelum kalian note, kalian tekan mikropipetnya sedikit gitu. Kalau misalnya kasusnya kayak yang ini nih, yang bubble-nya itu di yang misalnya bubble-nya tuh di ujung mikropipet gitu, kalian bisa sebelum kalian masukin ke dalam si sumurnya ini, kalian tekan dikit si mikropipetnya ini sampai si udaranya keluar gitu. Sampai si cairannya ada di ujung. Itu bisa. Gitu. Ya, intinya ini harus banyak latihan gitu sampai kalian bisa bikin yang istilahnya nggak ada bubble-nya. Dan sebetulnya agak untung-untungan juga sih, tergantung mikropipetnya juga. Soalnya ada mikropipet yang itu gampang bentuk bubble, ada yang enggak. Apakah bisa latihan mencet mikropipet dengan mencet suntikan? Mikropipet tuh agak beda ya mekanismenya dengan suntikan gitu. Kalau mencet-mencetnya doang sih ya oke boleh gitu. Tapi kalau misalnya mikropipet kan dia ada stop pertama, ada stop kedua gitu, dan itu mungkin agak susah ya kalau cuma pakai suntikan gitu. Biasanya kalau misalnya nanti dipakai di nasional, harusnya ditunjukin kok alatnya dan harusnya diajarin juga cara pakainya. Begitu. Kak, pas praktikum langsung, apa kita bisa lihat kalau ada kesalahan dalam penangguhan sampel? Bisa, nanti. Jadi kalian tuh ngeliatnya tuh biasa ngeliat dari deket ya di sini. Gitu. Dan iya, emang ini kecil banget gitu. Si lubangnya ini relatif kecil lah gitu. Ya jadi itu emang perlu latihan gitu untuk penaruhan sampel ini. Gitu. Nah, kalau ada kesalahan kayak di atas langsung minus ya Kak. Ya nggak tahu ya, itu keputusan juri. Di soal biasa ada ditulisin. Tadi yang jangan kebalik antara positif dan negatif, dicetakan agak masanya gimana tanda ini. Pokoknya yang mana nih? Kok ngeheng? Nih, pokoknya yang ada sumurnya, pokoknya bagian yang ada sumur-sumurnya yang kayak begini, yang ada lubang-lubangnya, kalian taruh di dekat elektroda negatif gitu. Udah gitu aja. Biasanya harusnya ada tandanya kok yang mana yang negatif, yang mana yang positif gitu. Panjang itu tombol yang di mikropipet, yang tombol yang bisa kalian ngambil atau buang sampel. Kak, sampelnya kan banyak. Apakah setiap kali ambil sampel yang beda, tipsnya harus ganti? Iya. Kalau pakai mikropipet, kalau misalnya sampelnya beda atau cairan yang kalian ambil itu beda, harus diganti. Itu. Nanti kalau nggak kontam. Kak, kalau misalnya sampelnya udah dijauh, bisa diambil lagi nggak Kak pakai mikropipet? Ya bisa sih bisa, cuma sebaiknya jangan. Kenapa? Takutnya kalau kalian ambil lagi itu sampelnya, kan udah ada kecampur buffernya. Itu nanti dia kecampur buffer, nanti cairan kalian mungkin kebentuk bubble gitu. Ya pokoknya jangan deh kalau udah di dalam gel itu jangan diambil lagi.
Gitu. Oke. Nah, terus nanti abis kalian tutup si gel chambernya ini, kalian sambungin dengan power supply. Ini kalian tutup itunya ya, tutup penutupnya. Habis itu kalian sambungin kabel di penutup dengan power supply. Yang merah sambungin yang merah, yang hitam ke yang hitam. Gitu. Terus kalian nyalain. Dan nanti pasti dikasih tahu lah petunjuknya ini. Jadi voltasenya berapa, durasinya berapa, itu nanti pasti dikasih tahu. Kalau misalnya kalian harus mengoperasikan sendiri ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah atur settingnya dan udah benar, kalian jalanin. Gitu. Nah, waktu dia udah mulai jalan nih si elektroforesisnya, nanti bakal kebentuk bubble di elektrodanya. Yang elektroda warna hitam yang negatif tuh bakal kebentuk lebih banyak bubble dibanding yang positif. Ya kalau misalnya kebalik, berarti kalian salah naruh. Nah, terus kalian juga bisa amatin dari atas gitu. Si gel kalian nih, si sampel kalian nih mulai bergerak. Begitu. Tapi kalau ini mungkin agak lama ya. Begitu. Yang ya udah itu dulu deh. Nah, terakhir kalau kalian udah selesai gitu, kalau misalnya elektroforesisnya udah selesai gitu, ya kalian amatin sampelnya. Yang ini biasanya tuh langsung dikasih sih hasilnya. Jadi kayak kalian dikasih gambarnya di kertas gitu. Kenapa? Karena elektroforesis ini lumayan lama ya. Kalau kalian lihat tadi di protokol yang tadi tuh sampai 1 jam gitu. Makanya ada kemungkinan hasilnya langsung dikasih panitia. Begitu. Habis selesai, power supply-nya kalian matiin. Terus gel chamber diangkat, si agarosanya dipindahin ke satu wadah yang isinya ini ETBL atau Siber. Di mana dua ini adalah pewarna buat DNA gitu. Iya, jadi yang loading dye itu tadi bukan pewarna buat DNA ya, atau bukan staining buat DNA ya. Itu cuma biar memudahkan kalian waktu masukin DNA kalian masukin sampel kalian ke dalam gel gitu. Habis itu kalian lakukan di staining dengan air distilasi 10-30 menit. Habis itu dipindahin ke wadah air bersih dan nanti bisa diamati di UV Trans Illuminator. Ini aku nggak terlalu detail karena ya kemungkinan nggak dilakukan sih begitu. Dan ini hasilnya gitu. Ya bisa kalian lihat yang di kiri ini yang namanya ladder. Ini itu ada ladder. Gitu. Ini nanti menunjukkan ukuran DNA. Gitu. Jadi yang misalnya kalau di sini tuh ukurannya 100, yang di sini 200, ini 300 gitu. Ya nanti kalian tinggal bandingin sampel kalian ada di mana gitu. Misalnya sampel kalian adanya di yang 400, ya udah nanti misalnya kalian ada di sini sampelnya, ya udah berarti sampel kalian ukurannya 400. Atau misalnya sampel kalian ada di sini. Ya udah mungkin ukurannya 100 agak lebih dikit ya. Di sini 125. Begitu. Biasanya butuh berapa lama Kak buat bandnya bergerak? Uh, Berapa lama ya? Ya pokoknya nggak harus kalian pantau setiap saat juga sih. Yang setiap kalau misalnya dalam beberapa menit harusnya udah mulai bergerak kok bandnya. Gitu. Udah bisa kelihatan dia agak menjauhi si well-nya itu. Berapa lama Kak harus disambungin listriknya? Tergantung protokolnya. Kalian lihat petunjuknya aja kalau itu. Ya, jadi di sini ya ini kalau berdasarkan ukuran ya. Ya jadi kalau ukurannya makin kecil dia itu
makin menjauhi well. Misal well-nya di sini awalnya. Ya kalau ukurannya makin kecil, dia geraknya makin jauh. Ukurannya makin besar, geraknya makin lambat gitu. Atau makin dekat. Nah, di sini kadang kalian juga menemukan yang kayak begini. Pertama, itu kalian menemukan ada apa ya? Ada smear istilahnya. Atau ada band yang dekat banget sama well gitu. Dekat sama well di sini. Kemungkinan ini apa? Kemungkinan ini adalah DNA genom. Misalnya kalian ngambil sampelnya itu sampel bakteri gitu. Ya kemungkinan kalau misalnya ada sampel yang dia itu dekat banget sama well dan dia itu biasanya agak lebih pucat ya dibanding sampel kalian yang sesungguhnya. Itu DNA genomik atau DNA genom yang enggak kepotong-potong, yang enggak apa gitu. Atau bisa juga kalian menemukan yang kayak begini nih. Yang dia itu letaknya itu sangat atau dia itu ukurannya sangat kecil gitu. Biasanya ada di bawah sini. Nah, itu adalah RNA yang ikut dalam si elektroforesisnya ini gitu. Biasanya kalau misalnya kalian melakukan elektroforesisnya dengan benar, sampel kalian tuh letaknya nggak bakal terlalu dekat sama well atau nggak bakal terlalu dekat sama ujung gitu. Biasanya agak ketengahan begitu. Nah terus selain ukuran DNA, struktur DNA juga bisa mempengaruhi lokasi sampel. Ya contohnya di sini kalau DNA-nya tuh bentuknya sirkular gitu, dia bakal lebih dekat dengan sumur dibanding DNA linear. Walaupun misalnya panjangnya sama nih, misalnya panjangnya 1000 base pair gitu. Walaupun panjangnya sama, karena misal yang pertama nih, yang ini dia bentuknya sirkular gitu, dia geraknya bakal lebih lambat dibanding yang bentuknya linear gitu. Ternyata yang bentuknya linear juga lebih lambat dibanding apa? Dibanding yang dia itu super coil. Yang ini super coil. Atau DNA yang istilahnya terpilin-pilin gitu. Yang kedua juga sama nih di sini. Ya kalau yang di sini nggak ada yang di itu sirkular, tapi ada DNA yang nick. Atau istilahnya misal aku punya, misal nih DNA. Kalau DNA yang normal dia kan double stranded semua nih dari ujung sampai ujung. Misal DNA-nya linear. Kalau yang nick itu berarti ada yang kepotong nih di sini misalnya. Di salah satu strandnya. Ini yang nick. Begitu. Dan ini nanti juga bisa mempengaruhi hasil kalian gitu. Kenapa? Karena nanti ya ukurannya mungkin nggak sesuai sama yang ada di ladder. Gitu. Ini yang lain lagi yang ya pokoknya bisa kalian lihat sendiri lah. Bentuk-bentuk yang kayak gimana dan letaknya di mana. Gitu. Ya ini kan ya kadang-kadang kalian menemukan hasil yang nggak sesuai. Bisa macam-macam penyebabnya. Misalnya DNA-nya nggak terlalu jelas. Mungkin kalian stainingnya kurang lama. Atau DNA-nya keluar dari si gelnya karena elektroforesisnya kelamaan. Atau gelnya nggak kerendam buffer. Atau miring si tempat elektroforesisnya. Bisa juga bandnya ini smear. Atau smear itu apa nih? Jadi kalau band yang bagus, dia itu secara nih, dia itu begini. Band yang kurang bagus, dia menyebar si sampel kaliannya ini. Ya ini agak kurang bagus lah istilahnya karena nanti kalian nggak bisa menentukan dengan presisi berapa ukuran sampel kalian begitu. Ya, ini macam-macam juga penyebabnya. Atau pola bandnya tidak sesuai. Misalnya dia miring
Misalnya bandnya ini tadinya harusnya kan gini ya. Bisa aja nanti kalau elektroforesinya nggak sesuai, miring kayak begini bisa. Begitu. Ya bisa kalian baca sendirilah ini berbagai macam penyebabnya. Begitu. Nah, sebelum masuk ke SDS Patch ada yang mau ditanyain dulu. Band itu artinya pita. Jadi kalau di SDS Patch, di SDS Patch, di elektrofореsis jauh agak rusak. Ini yang kayak begini nih. Ini kita sebutnya band. Ini band, ini band. Ini juga band nih, masing-masing ini satu band, satu band, satu band. Ini juga satu band. Pita kalau bahasa Indonesianya ya. Tadi ada yang mengingatkan. Kenapa yang Nick itu lebih lambat bergerak dibanding Supercoil? Jujur kalau soal ini aku juga masih agak kurang paham. Mungkin kalian bisa baca sendiri ya. Bisa cari-cari sendiri. Tuh. Kalau yang Supercoil sih kenapa dia geraknya cepat gitu. Ya Supercoil itu dia kepilin. Istilahnya gini. Kalian bandingin misal ini DNA biasa. Ini DNA yang Supercoil gitu. Ya ini contoh ekstrimnya ya. Tapi bisa kalian lihat ke gambar. DNA yang Supercoil dia lebih compact kan. Lebih padat gitu. Akibatnya apa? Akibatnya dia seakan-akan ukurannya tuh lebih kecil gitu. Makanya geraknya lebih cepat. Begitu. Struktur yang di form DNA tapioin tuh karena nggak pakai SDS patch. Ini kita nggak pakai SDS patch so. Ini kita bahasnya gel agarosa. Kalau elektroforesis gel agarosa kita tentu tidak pakai SDS. Begitu. Tapi iya, kenapa dia tidak tapioin? Kenapa dia bentuknya tapioin kayak begitu? Ya karena si DNA-nya ini belum dilinearisasi. Gitu. Ya itu nanti ada mekanismenya sendiri lah. Aku nggak bahas di sini. Gitu. Mana lagi nih? Kenapa DNA-nya harus dipisahin? Yang mana? Oh, yang ini ya. Yang mana nih? Yang DNA yang mungkin bisa dijelaskan lagi. Kalau pakai gel agalosa aja nih. Gel agalosa aja nggak ditambahin zat-zat yang lain, yang enggak. Kalau kalian cuma pakai gel agalosa dan loading day, ya nggak bakal terdenaturasi. Kemungkinan terdenaturasi ada gitu, tapi kalau umumnya harusnya enggak. Resiko hasil tidak siswanya tinggi nggak, Kak? Tergantung gimana kalian melakukannya. Tapi ya emang ada faktor hoki-hokian juga kalau di gel agalosa ini. Dan praktikum pada umumnya banyak mengandalkan banyak elemen X-nya gitu atau elemen hokinya gitu. Ya walaupun kalian udah melakukan semuanya sesuai gitu, tapi apakah ada kemungkinan hasilnya tidak sesuai? Yaitu tetap ada gitu. Form 1 2 3 ini kalian lihat aja bentuknya yang ini. Kalau yang di kiri form 2 tuh yang sirkuler, form 3 yang linear, form 1 yang pilih-pilih kayak begini. Kalau yang di kanan ya ini bisa dibaca juga nih. Yang form 3 kayak gimana, form 1 kayak gimana, form 2 kayak gimana. Kak, tujuan elektroforesis itu cuma untuk analisis saja, Kak. Nggak bisa ambil sampelnya lagi setelah dipisahkan. DNA ya. Jujur aku takut salah jawab yang ini. Bisa nggak ya? Aku agak nggak yakin sih kalau ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai analisis lagi buat nanti Norton atau Southern Boating itu bisa.
Ya maksudnya kita bisa lakukan analisis lebih lanjut dengan Southern atau Northern Blotting. Begitu. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya. Ya, jadi ini SDS Patch. SDS Patch itu konsepnya sama. Intinya memisahkan, kalau tadi Agalosa itu memisahkan DNA, kalau di sini kita memisahkan protein. Gitu. Konsepnya sama. Memisahkannya dengan apa? Memisahkannya dengan aliran listrik. Dan ini tahapannya. Kalau di SDS Patch ini harusnya juga si gelnya ini udah terbentuk gitu. Jadi kalian nggak harus bikin gelnya lagi. Nah, pertama-tama kalau misalnya si gelnya ini masih ada komnya atau masih ada cetakannya nih, cetakan yang warna hijau itu, yang bentuknya kayak sisil, kalian harus lepas dulu nih si cetakan, si komnya ini. Begitu. Nah, terus di sini, jadi kalau oh ya ini agak beda, ada bedanya antara Agarosa dan SDS Patch. Kalau SDS Patch itu dia bentuknya tuh kayak tegak ya, atau dia vertikal. Ya, vertikal kayak begini. Nah kalian tuh di sini tuh, bentar. Ya gini. Ya jadi sebelum kalian bisa melakukan SDS Patch, kalian harus masukin dulu si gelnya itu ke dalam yang namanya electrode assembly. Yang warnanya hijau nih di video ini. Gitu. Nah, kalian buka jepitannya, terus kalian taruh gelnya. Terus kalau misalnya kalian ada 2 gel, gel satunya ditaruh di seberangnya. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma 1 gel doang, udah nanti kalian pakai alat khusus yang buat menutup. Gitu. Nah, habis ditaruh di sini, nanti kalian satuin. Gitu. Terus jepit lagi pakai yang warna hijau. Nah, udah ditegakin kan? Nanti kalian jepit lagi pakai penjepit yang warna hijau. Nah, gitu. Nah, terus si electrode assembly yang udah ada gelnya, kalian masukin lagi ke dalam wadah. Nah, ini masukinnya juga sama nih kayak tadi di gel Agarosa, harus sesuai elektrodanya yang positif sama negatif. Gitu. Nah, nanti ada tandanya biasa. Ya, terus direndam pakai buffer sampai kerendam semuanya. Ya, jadi kalian harus kasih buffer di bagian dalam dan bagian luarnya. Bagian dalam itu yang si electrode assembly-nya, bagian luar itu bagian wadah yang di luarnya si electrode assembly. Ya, terus abis itu kalian bisa muat sampel kalian dalam well. Ya ini sama lah ya, kalian ngambil sampelnya gimana sama. Nah, ini cara masukinnya. Bisa ditonton dulu ya. Nah, kalau gini, ini susah. Kenapa? Karena sampelnya berbubble kayak begitu. Nah, nantinya bisa kalian lihat deh itu. Sampelnya nggak kemuat semua kan. Atau kalau misalnya kecepatan, nah juga nanti sampel kalian kesebar. Jadi berantakan. Begitu. Kalau misalnya di SDS Patch itu dia pertama muatnya vertikal ya. Bentuknya kan ini vertikal nih.
Jadi ada bagian yang dia itu lebih tinggi di sini. Dia tuh kayak gelnya dijepit dalam atau dijepit sama dua kaca. Gitu. Ada kaca yang lebih tinggi, ada kaca yang lebih pendek. Gitu. Nah, misal yang merah ini kacanya ya. Yang biru ini gelnya. Ya, jadi gelnya tuh agak lebih pendek sebenarnya dibanding kacanya. Gitu. Gel yang ada sumurnya. Nah, nanti kalian waktu mipet, gitu. Biasanya nih kalian nggak dikasih kalau di OSN biologi ya. Kalian biasanya kan tetap pakai ujung pipet yang biasa gitu. Sebetulnya ada buat SDSP tuh pipet khusus, ujung pipet khusus gitu. Tapi biasanya kalau di OSN bio nggak dipakai sih. Biasanya ya karena kalian pakai pipet biasa, ujung pipet kalian itu nggak bakal bisa masuk ke dalam ke celah ini gitu. Makanya nanti waktu kalian mipet, gitu, kalian tempelin ke yang tinggi. Gitu ya. Ya kalian tempelin pipet kalian ke yang tinggi gitu. Nanti kalau udah mentok nih, ujung pipet kalian udah mentok, udah menyentuh yang bagian kaca yang lebih pendek gitu. Nah, baru kalian tekan gitu. Kalian bisa tekan si mikropipetnya ini. Itu. Ya, yang ini agak tricky dibanding sebetulnya ada tantangannya masing-masing ya, baik SDS Patch maupun Agarosa. Tapi kalau menurutku agak lebih susah sih kalau SDS Patch. Gitu. Nah, cloud assembly itu yang warna hijau nih, yang ini. Mana nih? Ini nih yang warna hijau-hijau ini namanya cloud assembly. Gitu. Kak, kalau sampelnya bergelombung gitu nggak bisa disentil atau jentikan. Aku belum pernah nyoba, jujur. Tapi takutnya tuh kontam. Takutnya kalian nyentuh mikropipetnya, takutnya nanti kontam. Oh, kalau yang di microchip ya? Hmm, nggak tahu. Aku jujur nggak tahu. Mungkin bisa dicoba ya. Kak, yang lebih ngaruh di hasil akhir itu tahap teori atau praktikum? Praktikum. Praktikum itu biasanya nanti skor kalian bakal variasinya jauh dibanding variasi di teori. Well itu apa? Well itu wadah kotak-kotak yang tempatnya si sampel itu. Nih, yang ada kalau di sini, yang ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5 nih, itu well. Gitu. Ya aku lanjut, mungkin selesaiin dulu ya. Ya abis selesai nih, abis kalian muat sampel kalian gitu, kalian harus ya sama sih, tahapannya mirip-mirip dengan gel agarosa. Kalian hubungin dengan power supply, terus diatur si power supply-nya gimana, terus jalanin autofluorescence. Dan nanti waktu dijalanin bakal ada bubble nih, nah di bagian dalam. Nah kalau misalnya udah selesai, ya udah dimatiin power supply-nya. Terus penutupnya dicabut, buffernya dibuang yang di dalam si aircloud assembly-nya. Terus kalian keluarin deh itunya, gelnya. Nah ini gel kalian ya. Iya, jadi sebelum kalian bisa warnain gel kalian harus dibuka dulu. Jadi ada alat khususnya yang dihitung buat ngebuka si penutup kaca dari si gel kalian itu.
Ya, jadi gel kalian tuh yang kecil. Nah, yang tipis-tipis ini nih. Dan ini emang relatif gampang pecah ya, gampang putus gitu. Makanya harus hati-hati. Dan nanti direndam dalam wadah yang isinya air. Gitu. Ya, ini aku hapus dulu coretannya. Ya, habis itu tahapan ini biasa nggak dilakuin sih karena lama. Gitu. Tapi asal biar tahu aja gitu. Setelah kalian keluarin gel kalian, nanti kalian warnain pakai yang namanya stain kumasi gitu. Bisa sejam atau lebih lama tergantung protokolnya. Eh, Begitu. Habis itu nanti dipindahin ke wadah yang isi dan direndam lagi semalaman. Begitu. Ya ini interpretasi hasilnya ya. Ya sebetulnya kurang lebih mirip sama gel agalosa. Yang dia itu ukurannya kecil, geraknya lebih cepat. Yang ukurannya lebih besar, geraknya lebih lambat. Begitu, jadinya kayak begini. Dan kalau di SDS patch bentuknya harusnya tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena si protein kalian nih udah didenaturasi gitu tadi sama si SDS ini. Begitu. Jadi yang mempengaruhi di mana letak kalian, di mana letak protein kalian itu cuma ukurannya doang harusnya. Begitu. Nah, udah ada yang mau ditanya lagi? Kumasisten itu buat buffer tidak, Kak? Enggak, kumasisten itu sesuai namanya itu stain ya. Atau dia itu pewarna. Dia itu fungsinya buat mewarnai protein. Jadi bukan buffer. Kak, otak kutub-kutubnya gimana ya, Kak, kalau vertikal gini? Nanti harusnya ada petunjuknya kok apa di wadahnya itu yang begitu. Kalau yang ini aku agak lupa deh. Apakah ada yang positif negatif? Bentar. Ya pokoknya harusnya ada petunjuknya sih. Kalian harus ngeletakin kutubnya tuh di mana. Kalian harus ngeletakin si electrode chambernya kayak gimana. Itu harusnya ada petunjuknya. Jadi ya kalian ikutin aja lah. Karena takutnya kalau aku terlalu spesifik nanti beda merek kan beda juga ya bentuknya di sini. Untuk sampel itu nanti disiapin sendiri atau disediain langsung sampel yang udah jadi. Bisa macam-macam tergantung gimana perintah soalnya. Maaf tanya yang OOTK untuk anatomi dan morfologi hewan untuk praktikum itu kira-kira enaknya pakai buku apa? Nah kalau buku aku juga kayaknya nggak pakai buku sih. Aku kalau anatomi morfologi hewan itu lebih ke cari-cari di Google ya, cari video atau cari LK. Banyak kok LK pembedahan hewan, misalnya invertebrata atau pembedahan ikan gitu, banyak di Google. Kalian cari aja. Kalau buku, aku kurang tahu buku spesifik buat itu. Eh, Apa lagi nih pertanyaannya? Kak, kalau habis baca buku Campbell, bagusnya baca buku apa ya, Kak? Tergantung ya, kalian mau fokusin di mana. Kalian mau fokusin di anatomi fisiologi hewan, ya bacanya Sherwood atau Hill. Kalian mau fokusin di genetika, bacanya Hartwell. Kalian fokusin di tumbuhan, kalian bacanya Treissiger atau enggak Raven. Gitu. Ya tergantung kamu mau fokusnya apa gitu. Atau yang kurangnya di mana? Chamber artinya apa? Yang chambernya itu ruangan. Oh, yang ini ya. Ini tuh maksudnya electrode chamber yang tadi yang warna hijau. Yang
Yang ini nih, maksudku yang itu, chamber yang di sini, yang chamber yang ini kan ya. Oh, ya, bentar. Ya pokoknya chamber itu ruangan bahasa bahasa Indonesianya. Iya. Oh iya, chamber di sini tuh maksudnya ruangan yang di dalamnya si electrode assembly. Kan kalau di electrode assembly itu nanti ada ruangannya nih. Tak mana ya? Nggak ya. Nah ini, kan di tengah-tengah sini ada ruangan nih. Maksudnya chamber bagian dalam tuh yang ininya. Itu. Frame itu penjepit. Gel kaset itu mana ya tadi gel kaset? Gel kaset itu yang tadi, yang kaca yang dia itu istilahnya menjepit gel kalian. Yang tadi aku jelasin ini. Yang ini nih. Ini si kasetnya yang warna merah. Yaitu nama resminya ya. OOT itu apaan? Kak ada kemungkinan nggak praktikum bedah serangga? Oh ada. Itu kemungkinannya besar. Terutama kalau misalnya offline. Karena kalau offline biasanya pakai bahan-bahan yang murah. Dan salah satu bahan yang murah kalau misalnya di hewan itu adalah serangga. Gitu. Maaf OT juga Kak, kalau baca buku Campbell harus dituntasin sampai habis ya. Ya sebaiknya begitu. Kalau cukup lah waktunya buat ngabisin Campbell sampai kalau misalnya kalian OSN tahun ini bisa, kalau OSN-nya tahun depan juga apalagi gitu. Soal praktikum tuh berapa soal? Tergantung ya, bervariasi banget. Ada yang soalnya dikit tapi beranak pinak, ada yang soalnya tuh lebih banyak tapi mungkin nggak serumit itu. Uh, Ya pokoknya praktikum itu lebih bervariasi lah dibanding teori. Kalau teori kan secara umum 50 soal ya gitu. Gene Genevo pakai hardware ya. Bioselmo pakai buku apa ya Kak? Bioselmo tuh pakai Albert atau Carp. Kalau misalnya teorinya ya. Kalau misalnya praktikumnya aku juga nggak tahu yang buku spesifiknya. Baik lagi sih, cari aja di Google praktikum apa yang mau kalian perdalam. Kak, kalau kita takut hewan serangga gitu, ya gimana ya pas praktikumnya? Ya hadapi, gimana lagi? Mau nggak mau itu. Eh, Waktu aku platnas ada kok yang pakai kecoa, tapi kecoa Madagaskar gitu, bukan kecoa rumahan ya. Ya pokoknya harus dihadapi lah kalau kalian takut sama serangga. Praktik Praktikumnya seru kan? Menurutku lumayan seru. Tapi juga bikin deg-degan, bikin ya begitu. Pak logatnya muda. Aku bukan orang Sunda pada. Nah, OSN tuh hari pertama satu set soal, hari kedua satu set soal dan enggak sih. Kalau setauku sistem OSN tuh satu hari teori, satu hari praktikum. Kecoa gimana? Iya, jangan dicium sih. Kan biasanya juga nanti kalau kalian bedah begitu kalian disediain semprotan alkohol ya, ya bisa lah kalian disemprot dulu dan biasanya juga udah diawetin sih. Tapi kalau kecoa aku lupa deh diawetin atau enggak ya. Ya tapi tidak usah disengajakan untuk dicium ya. Oke, mungkin sesi kelasnya sampai di sini dulu nih. Kalau misalnya kalian mau ref, boleh banget. Kalau ada yang mau ditanyain juga, atau ada yang mau ditanyain lagi juga boleh.
Makasih banyak.